Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang perbedaan antara laki-laki dan perempuan di dalam sholat, apa aja. Baik itu masalah aurat, kemudian perbedaan gerakan dan lain sebagainya. Nah, di sini hal-hal yang membatalkan sholat. Adapun fasal fi ada di mubtilati sholat, di dalam bilangan atau di dalam perkara-perkara al-mubtilati sholah yang membatalkan kepada sholat, walladzi tabtulu bihi, dan adapun perkara yang membatalkan bihi dengan bihi bihilazi dengan sesuatu tersebut, sebentar. Adapun perkara yang membatalkan dengan sesuatu tersebut, bima dengan sesuatu tersebut, as-sholatu sholat, ahada asyara yaitu ada 11 syai'an, ada 11 perkara. Jadi waladzi tabtulu bihi sholatu ahada asyara syai'an, yaitu ada 11 perkara. Al-kalamu amdu, yaitu yang pertama berbicara dengan sengaja. As-sholihu li khitabil adami, yaitu yang sesuai dengan pembicaraan manusia. Sawa'un ta'allaqa bimaslahati sholati aula, baik itu yang berhubungan dengan kemaslahatan sholat aula atau tidak. Contoh misalkan kalau misalkan kita berbicara yang dilarang ya untuk kemaslahatan sholat, contoh sholatnya jangan gitu dong. Nah, itu untuk kemaslahatan sholat tapi itu tidak boleh. Mas mundur dikit, itu juga untuk kemaslahatan sholat tapi dilarang. Aula ataupun tidak, misalkan coy dari mana tadi, itu jelas dilarang. Yang pembicaraan ini sengaja. Wal amalul kasir al mutawali kasalasi khotawatin amdan kana dzalikan au amdan kana dzalika au sahwan. Amalul qalil fala tabtulus sholatu bihi. Yang kedua, al-amalul kasir, berbuat sesuatu yang banyak, bergerak ya. Ini kalau sebenarnya sih al-amalu ini bergerak
berbuat sesuatu yang banyak. Al-mutawali yang berturut-turut, secara berturut-turut. Kasala si khotawatin, seperti seperti melangkah 3 kali. Nah ini contohnya itu melangkah 3 kali, tek 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 tek, moonwalk kayak gitu kan, atau entah apalah gerakan kayak gitu kan. Amdan kana au syahwan, meskipun gerakan 3 kali gerakan yang berturut-turut tersebut disengaja atau tidak dilakukan karena lupa. Amal-amalul qalil, adapun gerakan yang sedikit, yang kecil, fala tabtulu sholatu bihi, tidak membatalkan kepada sholat. Contoh misalkan ada nyamuk kayak gini kan, tek, sudah, atau gatal seperti ini gerakan yang qalil itu. Tapi kalau sudah seperti ini 3 kali lebih itu, atau misalkan bergerak, pindah, nah kecuali pindahnya tersebut untuk meluruskan shop, tapi jangan sampai lebih dari 3 kali. Misalkan karena ada ini orang yang keluar misalkan berhadas, maka kita maju seperti itu, 1, 2 biasanya, atau 1 kali langkah kayak gitu, itu nggak ada masalah. Yang ketiga, wal hadasul asghar wal akbar, yaitu adanya hadas kecil dan hadas besar, ya kan. Contoh misal keluar air mani berhadas besar, tapi jarang sih. Biasanya yang sering terjadi itu hadas kecil, contoh kentut. Nah seperti itu sudah masuk kategori berhadas besar. Wahudusun najasah, yaitu secara tiba-tiba di sini kejatuhan najis. Allati la yufa anha, yang mana najis tersebut tidak dapat diampuni. Walau waqa ala saubihi najasatun yabisatun, kalau misalkan najis yang jatuh tersebut najis yang jatuh yang jatuh pada bajunya, ala saubihi, pada bajunya, najasatun ya bisatun, najis yang kering, fanafado saubahu halan, maka orang tersebut nafado membuang, ya langsung mengangkis seperti ini, halan seketika itu juga, lam tabtul sholatuhu, maka tidak membatalkan sholatnya. Jadi kalau misalkan yang tidak diampuni itu yang dia basah lah, contoh ada burung kayak gitu lagi ini kotoran burung basah, itu yang basah nempel di pakaiannya, itu sudah tidak bisa diampuni lagi. Itu kalau misal tai cicak yang kering kayak gitu, dia ini jatuh tak kayak gitu, kita lepas seperti itu nggak ada masalah. Wangkishaful aurati amdan fa in kashafa ruih fasataroha fil hali lam tabtu sholatuhu. Yang kelima adalah wangkishaful aurati, yaitu terbukanya aurat, amdan, baik itu secara sengaja, amdan, yang itu dilakukan secara sengaja. Fa in kasyafahawihu, kalau misalkan seumpamanya di sini kasyafahawihu, terbukanya karena terbukanya karena tertiup angin,
Fasataroha, kemudian seseorang tersebut menutupnya kembali pada waktu itu juga, langsung seketika itu juga, lam tabtu sholatuhu, maka tidak membatalkan sholatnya. Ini yang biasa terjadi kalau kami di pondok dulu, itu sarungnya robek. Itu sudah yang biasa terjadi. Kalau misalkan aurat terbuka itu, begitu ruku atau sujud, krek, kayak gitu. Itu sudah otomatis. Baik itu disengaja, itu sebenarnya sih kalau sarungnya robek itu, ya kan, itu nggak disengaja sebenarnya. Tapi karena sudah aurat terbuka seperti itu, ya otomatis keluar. Itu sudah bukan masalah batal apa tidaknya, itu sudah malunya luar biasa. Itu pernah terjadi waktu itu, bapak-bapak juga, memang dia badannya sih besar, gendut ya gitu. Nah jadi pas waktu ruku, kak, itu langsung wes, langsung. Itu pas sholat Jumat kejadiannya. Ingat saya waktu di Madura dulu seperti itu. Jadi kami kan kalau di Madura itu Jumatannya itu di ini, Jumatannya di luar pondok. Nah jadi dari dari dapur itu kan naik sedikit. Nah itu kan kalau di Madura itu dekat-dekat sih masjidnya itu. Jadi sini itu sudah banyak masjidnya. Dan kadang di sana itu sholat Jumatnya itu pun juga nggak ini, kadang berdekatan aja itu. Jadi sini kemudian sebelah sana itu juga sudah ada masjidnya juga itu. Dan biasanya sih kalau kayak gitu tuh memang sudah full itu. Jadi kalau kami itu, kalau yang namanya ini di ini tuh kadang sudah ada yang di luar-luar gitu. Itu kalau kelebihan daripada orang Madura seperti itu, masalah sholat Jumat itu wajib itu. Nah entah kenapa waktu masuk kayak gitu, dia untungnya waktu itu bukan ini, bukan sholat Jumat. Jadi waktu itu dia ini sholat tahiyatul masjid ya, tahiyatul masjid waktu itu. Nah begitu dia ruku dari sholat tahiyatul masjid, yang pertama buka kayak gitu, sarung robek kayak gitu pas tengah-tengah. Untung waktu itu dia masih pakai celana dalam. Itu langsung dia tidak 1 2 3 lagi, dia langsung kabur. Ya kan, bukan masalah batal sholatnya, enggak. Malu. Itu sudah, ya memang kejadian-kejadian seperti itu memang nggak bisa diduga-duga. Kemudian wataghirnya, yang keenam, berubahnya niat, karena yakwiyal khuruj minas shalah, yang mana perubahan niat tersebut yakwiyal khuruj minas shalah, tiba-tiba pengen keluar dari sholat, misalkan yaitu tadi berubahnya niat tadi, mungkin pengen keluar dari sholat karena ada suatu kejadian, ya kan, celana robek kayak gitu, pasang robek dan lain sebagainya. Itu sudah keluar dari niat keluar dari sholat, atau ada kejadian lain, ya kan. Contoh kejadian di dalam hadis Rasulullah itu, Muaz bin Jabal pada waktu itu. Nah Muaz bin Jabal waktu itu di sholat Isya, beliau membaca surah panjang betul waktu itu, surah Al-Baqarah. Nah sedangkan makmumnya ini ada kesibukan lain, ada kegiatan lain yang memang dia harus lakukan. Waktu itu dia memang menyiram tanaman. Waktu itu dia pengen menyiram tanaman karena dia seorang petani. Nah setelah itu dia keluar dari jamaahnya Muaz bin Jabal, dia sholat sendirian ya dengan bacaan yang ringan pada waktu itu, kemudian langsung keluar. Nah Muaz bin Jabal tahu kalau ada jamaahnya yang keluar dari
sholatnya tadi, jamaahnya tadi. Dia dikasih tahu sama temannya. Nah, langsung dia sebut orang itu munafik katanya. Karena seorang petani tadi yang keluar dari jamaahnya dikasih tahu juga sama temannya apa yang terjadi, itu dia nggak terima kan. Nah, akhirnya dia lapor sama Rasulullah waktu itu, ditegur kan, ditanya 3 kali, apakah kamu membuat fitnah wahai Muaz bin Jabal, kayak gitu kan, kurang lebihnya seperti itu. 3 kali Rasulullah menanyakan seperti itu kepada Muaz bin Jabal. Maka Rasulullah memerintahkan Muaz bin Jabal membaca surat Wadduha, yang artinya di situ maksudnya adalah membaca surat yang pendek-pendek. Itu contoh perubahan niat karena memang ada sesuatu yang pengen dikerjakan, perubahan niat pengen keluar dari sholat. Wastidbarul kiblati kana yaj'aluha khalfa dhuhrihi. Yang mana di sini yang ketujuh yang membatalkan dari sholat yaitu membelakangi kiblat. Karena yaj'aluha khalfa dhahrihi, seperti halnya jika kiblat tersebut berada di arah punggungnya. Apa ya? Kalau membelakangi kiblat ini sih ya ini fatal ya kan. Jadi kita harus menghadap ke kiblat. Kalau misalkan kita membelakangi kiblat itu artinya kita sholatnya menjadi batal. Misalkan kita berputar seperti itu dan lain sebagainya. Tapi ini pun biasa jarang sih dilakukan itu. Biasa yang paling sering terjadi itu kalau misalkan kita berada di kendaraan. Kayak misalkan saya dulu berada di kapal kayak gitu kan, kapal KM Tidar itu kan enak tuh kalau kita sholat di situ kan. Ya kita tentukan arah pertama kali di sini kiblatnya ke utara kayak gitu kan, pas sudah menghadap ke kiblat berapa misalkan 136 derajat ke mana kayak gitu. Nah itu nanti dia berubah lagi pada jarak sekian, nanti dia akan berubah, itu tidak ada masalah seperti itu. Tapi kalau di dalam kondisi-kondisi yang tenang kayak gini kan, terus kita berpaling ke belakang, nah itu berpaling membelakangi kiblat itu batal sholatnya. Yang ke 9 di sini, yang ke-8 dan yang ke-9 di sini, masuk yang ke-8 atau yang ke-9 di sini, wal aklu wasyurbu, yaitu makan dan minum. Kasiron kanal makul masyrubu au qalilan. Jadi yang ke-8 dan yang ke-9 ini adalah makan dan minum. Baik itu makannya tersebut banyak, yang dimakan atau yang diminum itu banyak, ataupun au qalilan, ataupun sedikit. Jadi misalkan kita di waktu sholat ya gitu kan, tahu-tahu ngerokok kayak gitu, itu juga masuk makan, itu sudah membatalkan sholat. Atau misalkan ada es kayak gitu, nah kita minum, itu baik itu kita sedikit ataupun tidak kayak gitu kan. Misal kayak gitu kan, di sini sudah ada kayak gitu, pasang di telinga di sini kayak gitu di ini, nggak boleh, tetap membatalkan kepada sholat. Illa yakuna syakhsu fi hadhihi surah jahilan tahriman dzalik, kecuali ada seseorang tersebut tidak fi hadhihi surah, pada gambaran ini
pada seseorang pada gambaran ini jahilan tahrim dzalik, yang mana dia tidak tahu tentang keharaman batal-batalnya sholat seperti itu, keharaman hal-hal yang seperti ini, maka tidak ada masalah, ya kan. Misal orang itu ya masih baru-baru belajar lah, itu masih belum tahu itu kan, ya nggak ada masalah, nggak membatalkan sholat. Kalau orang yang sudah paham itu nggak boleh. Wal qahqahu minhum mayughayru anha bidahki. Yang ke-10 di sini adalah al-qahqah. Qahqah di sini artinya ketawa. Ketawa terbahak-bahak. Ini sudah paham ini, kalau yang sudah tertawa terbahak-bahak ini dulu masih saya kecil itu. Ingat ini kalau sudah kejadian-kejadian seperti ini sudah ada aja. Kalau saya masih kecil dulu apa ya? Contoh teman kentut kayak gitu kan, kayak gitu. Itu sudah sulit hasrat kita untuk menahan daripada ketawa gitu kan. Atau misal kayak yang dulu juga pernah kejadian kan, kawan itu karena sholat tahajud ya berat kan waktu itu, ya sudah dia sujud nih nggak bangun itu yang bikin kita ketawa juga kadang. Ya itu ada aja sih. Nah kalau sudah tertawa terbahak-bahak seperti itu otomatis sudah membatalkan kepada sholat. Wa minhum, dan sebagian ulama menggunakan istilah wa minhum mayughayyiru anha biddohki, yang dan sebagian ulama itu menggunakan istilah dengan dohkin, ketawa. Jadi ada yang menggunakan istilah kohkoh, sama artinya tertawa terbahak-bahak, atau dohki. Kalau kohkoh itu istilah orang ulama-ulama zaman dulu. Kalau dohki itu apa ya? Saya lupa itu. Asal katanya itu dohakayat haku kalau nggak salah. Saya lupa itu dohakayat haku kalau nggak salah itu. Nanti teman-teman bisa, kalau ada yang punya kamus Al-Munawwir atau ini, saya lupa itu. Itu artinya ketawa. Dia kurang lebih. Cuman kalau kohkoh di sini memang tertawa terbahak-bahak. Tapi kalau dohak sebenarnya di dalam kamus Munjid itu yang saya tahu cuman ya ketawa biasa lah kayak gitu kan. Nah kalau sudah ya masih dia bisa simpan kayak gitu kan, masih cuman begini aja, itu nggak ada masalah. Tapi kalau sudah keluar ketawa dia, suara itu sudah otomatis. Yang ke-11 aridatu, yaitu yang ke-11 adalah murtad. Wahya qat'ul Islam biqaulin au fi'lin, yaitu terputus agamanya, putus keislamannya karena perkataan atau perbuatannya. Ya, kalau yang namanya perkataan dan perbuatan ini sudah otomatis, misalkan wah saya sudah bosan sudah mengerjakan ikut agama Islam nih, sudah sholat 5 waktu dan lain sebagainya, maka saya dengan ini saya pengen ke agama sebelah. Nah itu sudah putus, sudah agama Islamnya dengan perkataannya, atau dia sudah nggak sholat lagi ke masjid, dia pindah ke gereja misalkan seperti itu, artinya sudah murtad hukumnya secara perbuatan. Itu ada perkataan dan perbuatan, itu maksud kepada riddah murtad. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau misal ada pembacaan pelafalan yang mungkin salah di sini, baik itu secara nahwu dan shorobnya atau mungkin dari sisi penjelasannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
mungkin ada teman-teman yang memberikan masukan, kritikan dan lain sebagainya, itu memang wajib dibutuhkan gitu ya bagi saya pribadi itu. Kalau misalkan ada yang lebih kuat pendapat ustadz-ustadz antum yang mungkin yang lebih kuat, yang lebih sirkoh kayak gitu, silakan teman-teman ambil pendapat ustadz-ustadz antum. Nah, saya memberikan gambaran, memberikan pandangan ini berdasarkan daripada kitab yang saya baca seperti itu, berdasarkan kitab Fathul Qorib. Ada juga nanti pandangan hukum berdasarkan kitab Bulughul Maram, kemudian Kifayatul Ahyar dan lain sebagainya. Itu banyak, itu sudah. Nanti itu bertahap. Kalau biasa kitab Safinatun Najah seperti ini, kemudian kitab Fathul Qorib seperti ini. Nanti itu ya seperti itulah. Cuman memang kalau fikih itu agak kesulitannya karena dia dijelaskan ya kan secara rinci kayak gini nanti dibagi lagi ini dan lain sebagainya itu. Kalau belajar hadis beda lagi. Nah, dia simple, ringkas, tapi juga nggak bisa langsung ditelan mentah-mentah itu. Tetap dia juga harus comparekan ke ilmu fikih itu, ke ilmu tafsir dan lain sebagainya itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.